tukang ribut lah ya kan, Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Abang sepakat nggak dengan kata quo vadis itu Pak Jokowi sekarang? Kalau saya melihat Pak Jokowi itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kalau Pak Jokowi itu ketemu saya, ada beberapa kita duduk, dia kenakan, ini Pak Ridwan ini tokoh senior, dia bukan senior politik, bukan Golkar, politik senior. Ya saya mulai dari Orde Baru. Saya kan nggak ikut kan cuma Bung Karno aja, masih kecil kan. Pak Harto kan saya sudah ngikut. Nah itu, saya pernah dapat penghargaan dari Pak Harto tahun 97. Yaitu Adiasa Geratama, membangun rumah terbanyak se-Indonesia itu saya. Rumah sederhana. Waktu diskusi itu sudah muncul istilah Super TBK ini? Ya itu karena ada Super TBK itu maka saya diskusi sama. Tapi nggak menyebut PSI Super TBK, nggak begitu? Nggak begitu. Pak Jokowi itu bukan mendadak jadi. Itu sudah ada konsep di Bappenas yang namanya tol Jawa Surabaya itu semua. Itu sudah konsep Pak Harto. Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Papua. Itu konsepnya Soeharto. Sudah ada di Bappenas. Pak Jokowi cuma mengeksekusi yang tertunda lama ya Bang? Berani mengeksekusi. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Pilyang. Kita akan berdiskusi tentang isu dan peristiwa politik yang hot dan seru pastinya. Dan kali ini saya akan membahas tentang kemana Pak Jokowi dalam gerakan politiknya secara formal nantinya. Apakah Pak Jokowi lebih memilih di luar partai, ya, atau mendirikan partai baru, atau bergabung ke PSI seperti yang sedang ramai sekarang dibicarakan, atau Pak Jokowi ke salah satu partai besar, anggap saja Golkar, ya kan? Nah, bersama saya sudah hadir politisi senior Golkar yang juga teman dekat Pak Jokowi sebenarnya, ya kan? Bang Ridwan Hisap. Terima kasih Bang. Terima kasih. Iya, aduh, saya khawatir Abang tadi sampai nggak jadi datang. Waduh datang lah, kita sudah janji pasti. Bang, kalau kita bicara quo vadis Bang. Quo vadis, ya. Kalau quo vadis itu kan orang di persimpangan jalan bingung nih Bang. Mau ke kanan, mau ke kiri, atau mau nyebrang ke depan, atau berbalik, mundur kan gitu. Nah, saya menggunakan istilah itu karena Pak Jokowi ini kan sekarang seolah-olah energi beliau lagi disedot menghadapi gerombolan tukang ribut nih istilahnya. Saya mengistilahkan mereka gerombolan tukang ribut lah ya kan, Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Abang sepakat nggak dengan kata quo vadis itu Pak Jokowi sekarang? Kalau saya melihat Pak Jokowi itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Karena saya kan kenal Pak Jokowi itu sejak masih pengusaha, belum wali kota. Oh, sebagai pengusaha mebel ya Bang ya? Sebagai pengusaha. Nah, karena waktu itu saya masih umur 30 tahunan, jadi tahun 80-an, 90-an lah. Ya. Sekarang kan sudah 67 saya ini. 67, jadi tidak terasa kan. Lebih tua saya, Abang ya daripada Jokowi. Pak Jokowi kalau tidak salah 64 sekarang. 64. Lebih tua saya 3 tahun. Jadi ya seumuran lah kalau jadi pengusahanya. Saya kan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Waktu itu. HIPMI di Jawa Timur. Nah Pak Jokowi itu aktif di Solo. HIPMI Jawa Tengah ya? Atau HIPMI Solo? Bukan, Solo. Oh Solo. Bukan di provinsi, dia di Solo. Dia tidak jadi pengurus, tapi dia aktif. Aktif di kegiatan-kegiatan HIPMI. Barulah menjadi ketua asosiasi mebel itu Asmindo di tahun 97 sampai 2002 atau 2020 lah. Ya. Nah Asmindo, asosiasi mebel. Di era Orde Baru, itu pemimpin-pemimpin organisasi pengusaha tidak mungkin bukan Golkar. Sudah pasti ya. Pasti zaman Orde Baru ya. Betul. Saya pun juga pada waktu itu ya aktivis di Golkar. Ini zaman Orde Baru. Nah, saya mengenal Pak Jokowi itu orangnya sangat sederhana dan memang pekerja keras dan dia menguasai ilmu yang kita tidak biasanya. Wah,
Ini menarik nih Bang. Ilmu apa itu Bang? Jadi kalau ilmu gitu, kalau di dalam Islam itu sudah kelasnya sudah tinggi lah. Iya, iya. Tasawuf, apa segala. Dari muda Abang sudah mengenal Pak Jokowi itu Orangnya seperti itu ya? Iya. Memang tenang gitu ya Bang ya? Karena kebetulan saya ini ada senior saya di Solo, keturunan dari PB8, Oh, ketua Golkar dia Kubu 08 ya. Iya, Mas Kus lah namanya, Kus Raharjo. Pak Jokowi kenal baik. Pada waktu Mas Kus anaknya nikah pertama itu saksinya Pak Jokowi waktu itu dia sudah wali kota. Saya datang tahun berapa waktu itu ya. Nah itu saya lihat, saya tanya Mas Kus, oh iya itu ngelakoni istilahnya. Kalau orang Jawa itu ngelakoni. Ngelakoni itu melaksanakan apa namanya budaya atau dari leluhur. Nah itulah jadi Pak Jokowi. Pak Jokowi sering dia. Kita kalau mama yang ini kita biasanya sholat malam. Pak Jokowi juga secara agama dia ini, tapi budaya juga. Nah dia sering ke tempat-tempat yang tempat-tempat leluhur. Sekarang itu kita kenal seperti kalau saya di Jawa Timur itu di Trowulan. Trowulan ya benar-benar Trowulan. Di situ Itu ada terkenal itu Pak. terkenal. Di situ ada makamnya Syekh Jumadil Kubro yang panjang makamnya. Itu yang membawa Islam juga masuk ke Jawa. Nah di situ juga ada Gajah Mada, petilasan yang Gajah Mada di sana di mana? Nah datang ke tempat banyaklah kalau di Jawa Timur, di Kediri ada di permandiannya Airlangga, itu di Jolotundo, itu di gunung di Mojokerto di sana juga. Jadi banyak situs-situs, apalagi di Jawa Tengah. Nah Pak Jokowi itu, jadi dia makanya kan pernah Pak Jokowi menyampaikan jadi semacam apa namanya falsafah Jawa. Itulah Pak Jokowi. Jadi tenang saya melihat Pak Jokowi ya, bahwa dia memang diserang gini-gini, tapi dia tenang. Sering saya dikasih tahu Pak Ridwan sabar itu begini. Selalu gitu dia. Nah itu menanukan. Jadi kalau saya lihat ya buat Pak Jokowi ini, maka kalau dia dapat tekanan ini malah makin apa ya istilahnya makin naik lah orang itu. Orang itu kalau makin di ini makin naik. Nah itu Allah akan memberikan perlindungan. Jadi sifat dan style yang dilihat oleh publik Pak Jokowi yang sabar, tenang, itu memang udah bawaan dari muda. Itu ngelakoni. Lakoni. Karena Pak Jokowi ini bukan orang, ya mohon maaf ya, kalau bapak saya kan pengusaha. Iya. Kakek saya pengusaha. Dari zaman-zaman masih kita belum merdeka, kakek saya sudah pengusaha. Apalagi waktu zaman Bung Karno. Termasuk pengusaha yang lumayan lah di Surabaya itu. Punya toko di Jalan Tunjungan gitu kan. Nah, itu kakek saya. Di depannya hotel Yamato yang sekarang hotel macam itu. Di depan hotel itu tokonya kakek. Jadi kalau saya sudah biasa itu. Jokowi enggak. Dia mulai dari bawah, yang paling bawah dia. Nah jadi sudah biasa dia melakoni, dia bertapa kayak gitu. Makin digencet, makin jadi Pak Jokowi. Makin digencet, makin dihina, makin direndahkan. Karena dia kembalikan kepada Allah. Gitu. Dia kembalikan. Karena semuanya itu kita Allah yang menentukan. Jadi saya juga menyesal lihat teman-teman ada apa sih kok dimasalahkan. Apalagi yang sekarang ribut ini masalah apa? Ijazah palsu. Iya. Tidak ada. Saya ini sekolah di ITS 10 tahun. Baru wisuda. Masuk tahun 77, wisudanya 1987. Duluan Pak Jokowi 85 kalau lihat ini. Saya 87, 10 tahun. Nah itu, saking cintanya saya sama ITS. Jadi ya karena saya aktivis mahasiswa waktu itu. Kan waktu itu ada pergolakan mahasiswa 7778 NKK BKK Daud Yusuf itu. Nah itu saya ikut demonstrasi terus. Nah itu sampai akhirnya malah saya jadi ketua senat itu di ITS 2 periode. Sekarang ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni ITS se-Indonesia. Nah itu sekarang saya. Karena tadi itu tidak ada masalah ijazah itu untuk apa. Ijazah itu kan cuman apa ya, untuk persyaratan. Apa kalau orang sudah persyaratan sudah ini terus bisa menyelesaikan masalah, kan belum tentu. Kan cuma syaratnya aja. Dan Pak Jokowi bisa menyelesaikan. Buktinya di Solo dia bisa 2 periode. Artinya kan dia dicintai oleh rakyat. Bahwa ijazah itu memang untuk pintu masuk.
Tapi dia bisa menyelesaikan. Jakarta belum selesai, dia sudah bukan dihura-hura, Digadang-gadang digadang-gadang untuk maju ke jadi RI1, presiden. ya. Jadi presiden 10 tahun. Nah, rakyat juga bahagia bahwa dibilang wah ini rusak ini karena zaman Jokowi, yang enggak dong. Ya itu semuanya kan berproses. Betul. Berproses. Nah, Itu jadi itulah yang saya lihat bahwa tidak perlulah kita mempermasalahkan masalah yang tidak ada masalah. Toh ini juga Pak Jokowi sudah berhasil. kalau istilah Kecuali kalau mempermasalahkan pada saat dia proses mendaftar, verifikasi itu, iya. diverifikasi itu sudah. Begitu sudah jadi keputusan, selesai. Termasuk Gibran. Begitu MK memutuskan, selesai. Kalau minta turunkan Gibran, ya jangan sekarang dong. Ya pada waktu Pada itu. saat pendaftaran itu. Pada saat itu. Ya Pak Prabowo jangan ambil itu. Kalau itu memang dipermasalahkan, kan bisa pada saat itu. Karena ini supaya ada kepastian hukum di negara kita. Negara kita ini, NKRI kita itu negara hukum. Semua harus hukum yang ditegakkan. Ya. Nah itu loh. Jadi Berarti mereka ini istilahnya Bang bermain drama aja ya dengan menjadikan kambing hitam atau korbannya ini kan Pak Jokowi. Masyarakat kita kan memang suka dengan drama-drama gitu Bang. kalau waktu zaman saya kecil, keluarga saya, orang tua saya, kan dulu TV kan masih baru hitam putih. Yang terkenal film India. Iya. Film India itu waduh sudah itu. Nah sekarang drama Korea, apalagi ada ini, kita lihat itu saya pusing kalau lihat itu, siapa mau anak-anak mau keluarga, apalagi ibu-ibu itu lihat itu sudah yang namanya ini. Drama Korea tergeser karena ada drama ijazah palsu kan gitu. Iya kan? Iya dijadikan drama kan ini kan. Nah terus ini kan tidak produktif, Sudah kita tutup, kita lihat ke depan. Nah itu, bahwa kalau mau ada mempermasalahkan, jangan pada saat sudah selesai atau sudah berjalan, yaitu di awal. Nah makanya ini saya juga menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita jangan tergiur dengan janji-janji. Saya ini politisi loh, suka janji. Kalau kampanye, saya ini 5 periode di legislatif. Betul. Zaman Pak Harto saya sudah masuk di Senayan. Tahun 97, reformasi itu saya di sana. 97, 99. Mestinya kan sampai 2002. Tapi kan 99 kita pemilu lagi. Terus saya cuma kosong sekali karena saya maju Pilgub Jawa Timur waktu itu. Iya. Nah saya tidak maju, ikut di sini. Kemarin saya sudah tidak ikut, sudah 5 periode. Nah janji-janji politik itu kita ini, rakyat ini sering dijanji-janjiin. Apalagi setelah proses pemilihan langsung yang dimulai sejak tahun 2004 dengan berubahnya Undang-Undang Dasar 45, amandemen 4 kali. Saya ikut 4 kali amandemen. Disitulah terjadi proses perubahan. Kita tidak sadar bahwa rakyat kita ini kita rubah. Nah, itu. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal dan lebih liberal daripada yang bikin demokrasi di sana di Eropa. Ya. Ini Indonesia, sadis kita ini. Ekstrim kalau menurut saya. Karena Demokrasi liberal yang ekstrim memang ya. Ekstrim kita. Udah demokrasi liberal, ada lagi tambahnya ekstrim. Ekstrim kita. Makanya jadi begini. Tidak selesai kita. Iya. Nah, Bang, terkait dengan demokrasi Pancasila itu apa? Jelas sudah, sila keempat itu. Sudah laksanakan sila keempat. Itu kita harus kembali ke sana. Dan kesepakatan pada waktu saya merubah itu, ketua DPR saat itu adalah Akbar Tanjung, ketua Golkarnya juga Akbar Tanjung, saya ketua Golkar di Jawa Timur, anggota di DPR di Senayan. Saya bilang, Bang, ini gimana? Kita ikutin reformasi Wan. Saya bilang gitu. Tapi kita harus lihat sinyal. Sinyalnya dari mana? Saya bilang gitu. Kalau dulu kan Pak Harto, kan sudah ada Pak Harto di sinyal dari mana? Itu sebelum reformasi ya? Bukan reformasi. Oh sudah reformasi. 99-2004. Iya. Kan sudah Pak Harto sudah ada kan. Betul. Sinyalnya kemana Bang? Dia bilang TNI. Loh kok TNI Bang? Ya Golkar ini dilahirkan oleh Angkatan Darat.
tentara. Kita harus jadi sama. Itulah, begitu TNI melakukan reformasi terhadap dirinya, ya kita juga harus ikut dong. Masa kita berkhianat dengan bapak kita atau ibu kita yang melahirkan? Itulah Golkar, partai Golkar itu. Jadi jangan dianggap bahwa partai Golkar, Sekber Golkar itu putus. Tidak ada, itu satu kesatuan. Mulai tahun 64, terus menjadi tahun 71 itu menjadi Golkar, Sekber jadi Golkar. Tahun 99 menjadi partai. Itu satu kesatuan, tidak bisa diputus-putus. Nah itu. Nah, kenapa? Pada saat itu TNI melakukan reformasi terhadap dirinya. Dulu anggota TNI ABRI atau anggota ABRI itu 100 orang di DPR. Utusan golongan jatuhnya waktu itu. Bukan dong. Utusan golongan beda sendiri. ABRI, anggota DPR. Kalau utusan golongan itu MPR. Oh, di DPR. Di DPR. Jadi dari 500 orang anggota DPR itu 100 adalah ABRI, fraksi ABRI namanya. Oh iya iya. Jadi fraksi itu dulu ada satu fraksi karya pembangunan, ini Golkar. Nah itu saya itu fraksi karya pembangunan. Terus ada Fraksi ABRI. fraksi P3. Oh, si P3. Terus fraksi PDI, bukan PDI Perjuangan, fraksi PDIP. PDI. Terus baru fraksi ABRI. Nah, 99 pemilu fraksi ABRI dari 100 orang dikurangin menjadi berapa? 38. Oh. Jadi fraksi ABRI itu karena waktu itu sudah berubah menjadi TNI Polri, fraksi TNI Polri itu 38 orang. Tahun 1999-2004. TNI-nya saya tidak tahu berapa. TNI-nya berapa polisinya. Tapi itu fraksi 38. Jadi 100 jadi 38. Begitu pemilu 2004 nol. Tidak ada. Hilang. Kita sudah masuk ke proses pemilu yang tadi saya bilang apa namanya? Pemilihan langsung. Pemilihan langsung liberal, sangat liberal. Itu ABRI hilang, TNI Polri isi hilang. Nah itu sudah partai full partai. Golkar sudah menjadi partai Golkar, bukan golongan karya. Nah inilah proses ekstrim tadi terjadi. Kami di Golkar pada saat itu tidak bisa karena bapak kita ABRI ke sana. Pada waktu itu siapa? Kasospolnya adalah Pak SBY. Jadi Pak SBY itu tahu persis bagaimana proses reformasi TNI. Itu ahlinya Pak SBY. Dengan tokoh-tokoh militer saat itu ya. Iya, iya. Nah itu. Terus ketua fraksi ABRI yang tahu siapa waktu itu? Joksan. Oh, Joko Joko Santoso. Almarhum sudah. Nah itu. Waktu itu ya Panglima kan si Anu Wiranto sih. Wiranto, Faisal Tanjung kan. Faisal Tanjung, Wiranto dulu baru Faisal Tanjung. Itu tokoh-tokoh itu. Nah, ini yang proses itu. Bang, terkait dengan pertanyaan tadi Bang. Perjalanan reformasi, karakter Pak Jokowi yang seperti ini, situasi ada drama ijazah palsu. Tadi saya mengatakan ke Bang Ridwan, Pak Jokowi ini butuh punya partai nggak sih Bang? Nah, karena ada 3 opsi nih. Sebenarnya banyak opsi, tapi kita kerucutkan menjadi 3. 3 ya. Memang tidak berpartai. Tidak berpartai. Bikin partai baru. Bikin partai baru. Gabung ke PSI atau partai besar yang sudah eksis. Nah, menurut Abang gimana nih? Tidak berpartai dulu deh, menurut Abang. Jadi saya strategis nggak sih buat Pak Jokowi? Saya sudah diskusi dengan Pak Jokowi. Langsung seperti gini diskusinya. Berhadapan-hadapan. Iya, iya, iya. Di rumah. Apa Bang? Di Solo. Sebelum bulan puasa saya. Oh, sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Jadi mau puasa, minggu depannya puasa. Terus setelah itu saya kan 1 Ramadan itu sudah di Mekah umroh saya sampai 14 hari. Pertengahan baru saya pulang. Saya diskusi. Saya bilang, waktu itu istilahnya yang Pak Jokowi lemparkan itu adalah partai terbuka. Partai Super TBK. Super TBK. Super TBK. Nah itu kan asik intinya. Iya, iya. Karena kita pengusaha, kita kan tahu apa itu TBK kan. Iya, iya, iya. Nah kayak Golkar lah sekarang itu TBK kan. Iya. Jadi kalau perusahaan itu TBK, jadi siapapun boleh beli sahamnya kan. Betul, betul. Nah, nah itu terus saya bilang, Pak, Bapak sejarah Partai Golkar itu, bukan sejarah partai, sejarah Partai Golkar itu idenya Bung Karno. Oh, Bung Karno, iya. Bung Karno itu menginginkan Indonesia stabil itu dipimpin oleh partai tunggal. Partai tunggal. Seperti di Cina. Cina kenapa stabil kayak gini?
partainya tunggal satu, Partai Komunis Cina. Ya kita bukan komunis ya, tapi partai tunggal. Nah, begitu Bung Karno pulang dari Cina, dia perintah kepada wakil presiden yang namanya Bung Hatta. Bung Hatta mengeluarkan instruksi wakil presiden nomor X tahun 54 berarti kan pemilunya 55 untuk dilaksanakan pemilihan umum dan rakyat membuat partai. Maka tumbuhlah partai-partai. Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, itu kan majelis. Jadi cuman ya apa namanya kalau di sini majelis antitesis. Kali itu majelis syuro, majelis syuro. Nah, itu berubah menjadi partai. Partai Masumi. Nahdlatul Ulama itu bagian daripada Masumi. Karena menjadi partai, maka Nahdlatul Ulama mengeluarkan juga menjadi partai. Padahal Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, itu dia ya, pengajian. Menjadi partai Nahdlatul Ulama. Kalau PKI memang sudah ada. PNI kan sudah ada. Partai Nasionalis Indonesia, ada Partai Komunis. Pemilulah tahun 55. Harapannya Bung Karno pada waktu itu, pemenang pemilu dan menjadi partai tunggal adalah PNI. Partai Nasionalis Indonesia. Mungkin nasionalis kan itu. Ternyata tidak berhasil. Tahun 55 itu. Pemenangnya PNI. Tapi dia tidak 50% plus 1. Kedua, Masumi, Partai Masumi. Ketiga, Partai Nahdlatul Ulama. Keempat, Partai Komunis. Keempat, baru PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang Pak Sumitro, bapaknya Prabowo. Yang lain kecil-kecil. Nah, jadi istilahnya 4 besar. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah pemilu 55? Jatuh bangun dia. Jadi abang menjelaskan itu ke Pak Jokowi pada saat bahwa Golkar itu idenya dari Bung Karno itu, maksud abang ini meyakinkan Pak Jokowi tentang apa? Apakah bahwa Pak Jokowi ini idenya jangan bikin partai. Oh, jangan bikin partai? Jangan bikin partai. Nah, karena kalau bikin partai, ya tidak akan mungkin bisa menjadi 50% plus 1. Bung Karno yang begitu hebat, proklamator, dicintai oleh rakyat Indonesia, tidak bisa. Mas ada orang mau melebihi Bung Karno? Itu ide saya. Oh, itu yang jadi pertimbangan abang waktu menjelaskan ke Pak Jokowi. Iya. Apa respon beliau? Berapa waktu itu PNI? Mudah-mudahan saya data 30%. Menang tapi nggak mayoritas. Tidak mau 30%. Masumi 28%, NU 18%, PKI kalau tidak salah 16%, terus PSI itu 2%. Kurang lebih ya. Iya. Tidak bisa. Jatuh bangun, tidak stabil. Akhirnya Bung Karno selesai, muncullah yang namanya Soeharto. Soeharto ini tentara yang dicintain oleh Bung Karno. Soeharto. Yang diajak diskusi. Padahal dia kan lebih rendah dibanding ada Ahmad Yani, ada macam-macam. Tapi dia lebih sering diskusi. Sehingga Pak Harto lah yang bisa menangkap ide-idenya Bung Karno. Maka begitu Pak Harto dia mendapat super semar dari Bung Karno, maka idenya itu langsung dia jalankan. Termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. 11 Maret tahun 1966, 12 Maret satu hari setelah dapat super semar, dibubarkan PKI. Sama Pak Harto, loh Pak Ridwan, Bung Karno kan tidak bubarkan PKI. Ya memang tidak mungkin Bung Karno membubarkan PKI. Soeharto yang membubarkan. Iya. Kenapa? Loh kan PKI berarti bukan. Bung Karno bukan PKI, dia Marhaenisme. Marhaenisme itu rakyat kecil. Itu ceritanya. Bung Marhen ya. Tani Marhen waktu itu. Tani Marhen di daerah Madiun, di Jawa Timur. Nah, itulah yang diangkat. Dia Marhaenisme. Bukan komunis. Beda, jauh beda. Nah, kita punya anak 5. Ada satu yang istilah kalau orang Jawa beli. Nakal, sakit. Masa mau kita bunuh? Mau. Ya padahal kan di sabok, diiniin. Yang lain baik-baik. Tidak mungkin Bung Karno mematikan PKI.
Membubarkan tidak mungkin, desakan tidak mungkin. Tapi Pak Harto tahu bahwa Bung Karno tidak bisa. Nah, dia sebagai panglima pada waktu itu, ya istilahnya Suparto kan pemegang mandat untuk pengamanan seluruh ini. Kalau dia tidak bubarkan PKI ini, rakyat Bergejolak ya? bergejolak, dan waktu itu kan orang Perang saudara lah. ya orang saling membunuh kan. Langsung diamankan oleh Pak Harto seluruh Indonesia, bikin Komkaptib apa segala itu. Nah, baru diamankan. Nah, Tujuan jadi, abang menjelaskan sejarah Golkar ini ke Pak Jokowi pada saat diskusi abang tuh apa? supaya dia tidak bikin partai. Oh. Dia tidak, Abang berarti nggak setuju ya Pak Jokowi bikin partai baru tuh nggak setuju? Tidak setuju. Dia tidak akan bisa besar. Oh, tidak akan bisa besar. Tidak akan besar. Tidak akan mungkin bisa di atas 15% atau 20%. Buktinya PSI kemarin berapa persen? Tidak lolos. Nggak lolos PT kan, parliament threshold. Karena tuh 4% tuh. Duh, Golkar kok bisa Pak Ridwan 50%? Nah, ini dia kan. Nah, ini yang Oh, Pak Jokowi bertanya seperti itu? Golkar itu bukan partai. Oh. Golkar bukan partai. Siapa bilang Golkar itu partai? Bukan. Golongan karya. Gabungan dari ABRI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. Itu namanya A. Terus ada golongan B, birokrasi, PNS semuanya, BUMN. Ada G, golongan masyarakat. Nah, ini banyak ini. Ada 260 ormas-ormas itu. ABG ya dulu. Dulu Kayak kan sekarang istilahnya ini ABG, Pak Bahlil kemarin kan bersama Pak Muhajir bikin acara di Jawa Tengah itu, ada sekolah Muhammadiyah. Oke. Ya Muhammadiyah itu adalah Golkar. Sejarahnya Muhammadiyah itu anggota Sekber Golkar. HMI itu anggota Sekber Golkar. Oh, anggota Sekber Golkar. Anggota Sekber Golkar semua. Ada sebanyak HMI di Golkar. Ya itu sejarahnya memang dia di situ. Iya. Banyak ormas-ormas agama itu di daerah Al-Wasliyah, di Banten itu apa segala ada, di NTB yang guru banyak, itu semua Golkar. Itu. Nah, ini golongan 260. Nah, terus inilah menjadi satu ABG. ABRI, birokrat, dan golongan. Ikut pemilu di tahun 71. Undang-undangnya bukan undang-undang partai politik. Undang-undangnya adalah partai politik dan golongan karya. Dibuatlah oleh Pak Harto. Kok bisa? Karena tahun 68 Pak Harto diangkat menjadi pejabat presiden. Oleh siapa? MPR. MPR-nya, ketua MPR-nya siapa pada waktu itu? Jenderal Nasution. Jadi MPRGS atau MPR gotong royong lah. Karena dia tidak melalui pemilu. Pemilu 55, karena ada hasilnya. Karena ada PKI macam-macam, diperbaiki itu. Semua di pusat DPR dirubah, provinsi dirubah, kabupaten kota menjadi DPR, GR gotong royong. Jadi ditata kembali melalui gotong royong. Sepakat, itulah membuat undang-undang dipimpin oleh Jenderal Nasution, MPRGR. Nah, undang-undang dibuat itu bahwa Golkar ikut pemilu. Ikut pemilu. Nah, pesertanya berapa? 10. Tahun 71. Oke. Satu golongan karya, ada PNI, ada Partai Kristen, Partai Katolik, ada Murba, Partai Murba, ada Partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan, ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Partai Muslimin, terus Partai Syarikat Islam, Partai Tarbiyah Indonesia, golongan karya. Nah, Nah, apa yang terjadi pemilu 71? Saya tanya. Siapa pemenangnya? Coba. Golkar kan? Golkar. Berapa persen? 50% itu tadi. Di atas 50%. Nah, Barulah Soeharto yang bisa menerjemahkan keinginannya Bung Karno. Partai tunggal. Menjadi partai tunggal namanya golongan karya. Dan bukan rekayasa itu. Pak Harto yang hebat. Ya kan dia tentara, ahli strategi. Dia ngatur semuanya ini bisa di atas 50%. Pemilu 71 terus sampai 97. Barulah terjadi reformasi, dibikinlah undang-undang baru. Nah, saya sudah ikut itu. Membikin undang-undang baru, tidak boleh ada golongan yang ikut. Semua harus partai politik, undang-undang baru.
Maka Golkar berubah menjadi golongan karya, menjadi Partai Golkar. Ikutlah pemilu 99. Apa yang terjadi pemilu 99? Hasilnya, Golkar jadi berapa persen? Golkar kalau nggak salah paling terbesar pada saat itu. Enggak, terbesar PDI Perjuangan. 35% PDIP tahun 99. Golkar 14% ya? 19%. 19%. Bayangin dari 70, 60, 70% turun jadi Turun. 18-19. Nah, PDIP yang merupakan cikal bakal PNI dan tadi ada 5 partai yang menyatu, jadi PDIP itu tidak bisa juga 50%, 35%. Habis itu pemilu berikutnya 2009 PDIP dari 30% turun di bawah 20%. Terus Golkar menang 2004. Saya kembali ke yang tadi. Akhirnya Apa pendapat Pak Jokowi setelah Abang menjelaskan pengalaman Golkar itu untuk Bapak tidak mendirikan partai baru? Apa? Nah, saya bilang gini, dia belum berpendapat. Saya masih cerita terus. Saya kasih ya konsepnya. Iya. Ya mohon maaf. Kalau Pak Jokowi itu ketemu saya, ada beberapa kita duduk, dia kenakan, ini Pak Ridwan ini tokoh senior, dia bukan senior politik, bukan Golkar ini, politik seni. Ya saya mulai dari Orde Baru. Saya kan nggak ikut kan cuma Bung Karno aja, masih kecil kan. Pak Harto kan saya sudah ngikut. Nah itu, saya pernah dapat penghargaan dari Pak Harto tahun 97. Yaitu Adiasa Geratama, membangun rumah terbanyak se-Indonesia itu saya. Rumah sederhana. Waktu diskusi itu sudah muncul istilah Super TBK itu? Ya itu karena ada Super TBK itu maka saya diskusi sama. Tapi nggak menyebut PSI Super TBK, nggak begitu? Nggak begitu. Nah itu saya kasih konsep TBK-nya. Saya kasih. Bang Ridwan juga yang ngasih usulan? Saya kasih usulan ya, nanti saya tidak tahu nanti bagaimana. Pak Jokowi malah dia bilang, Pak Ridwan kita nanti diskusi lagi bertiga ya. Bertiga itu artinya sama-sama dengan Mas Wapres. Oh, dengan Mas Gibran. Iya. Mas Wapres. Kan, nanti ada juga teman untuk saya yang membackup data-data juga. Oh iya Pak, tapi saya kan mau Pak, mau umroh segala habis Lebaran ya. Sampai sekarang belum karena masalah masih sibuk lah Pak Jokowi. Nah terus akhirnya saya bilang apa? Kalau Bapak bikin partai, maka dia akan kecil, tidak akan bisa di atas 50%. Sekarang ini ada modal besar Pak. Dan Bapak yang mengkredit dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tahu semua ini. Pak Prabowo saya itu tahun 88 sudah ketemu Pak Prabowo masih let call. Waktu pemilihan Kongres KNPI yang Cahyokumolo terpilih itu Pak Prabowo ikut cawi-cawi di situ. Menporanya Akbar Tanjung. Ada Akbar Tanjung waktu itu mendukung Haris Ali Murfi, anaknya Ali Murtopo. Yang menang si Cahyo, Ketua Pemuda Pancamarga kan itu. Prabowo menang waktu itu Kongres KNPI. Saya utusan KNPI dari Jawa Timur saat itu. Jadi saya bilang sudah ada yang namanya Kimples ini. Koalisi Indonesia Maju Plus. Kan karena ada Nasdem, ada P3, ada PKB kan gitu. Ada PKB ya kan? PKB kan plus. PKS. Yaitu di atas 50% Mak. Kan tidak mungkin Kimples jadi partai kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang ini partainya kan sejarahnya panjang kan. Betul. Maka Bapak bikin semacam PT TBK tadi itu, Partai TBK itu, ya pemegang sahamnya terbuka. Siapa pemegang sahamnya? Satu adalah golongan karya Partai Golkar terbesar. Kedua Partai Gerindra. Di bawahnya sesuai dengan kursi. Sesuai dengan kursi yang ada di Kim ya? Iya, Kim jadi Plus. kalau 100%, Golkar kan sekarang kursinya berapa? Dibagi sekian, jumlah kursi di DPR itu kan sekarang 560 mungkin. 565 Pak ya? 565, jadi Golkar umpamanya kursinya berapa, bagi 55 kali sekian persen itu. Teruslah Kim Plus itu. Nah, jadi terbesar sahamnya Golkar, kedua Gerindra. Ketiga nanti siapa itu PAN ya kan, nah, itu semuanya. Terus ada apa namanya Demokrat dan lain-lain. PKS. Nah itu prosentasenya. Itu sepakat Pak. Akte notaris taken semua. Ngeri tuh. Iya harus kalau itu sempat realisasi. Dan itu konsepnya Bung Karno. Cuman beda kan. Kalau Bung Karno kan maunya langsung PNI. Kalau Pak Harto dia tidak. Kalau diterapkan Pak Harto kan tidak bisa karena undang-undangnya berubah sudah.
Oh. Dulu bisa karena ada partai politik dan golongan karya. Bisa luar partai bisa bikin kan. Sekarang kan tidak bisa, undang-undangnya harus partai politik. Nah, sehingga setelah itu pada saat pemilu mereka bekerja masing-masing mencari suara. Istilahnya kalau dalam perusahaan itu cari keuntungan lah sebesar-besarnya. Tapi dengan bendera masing-masing. Dengan bendera masing-masing. Cuman Contohnya sekarang diikat Super holding TBK company. itu hanya berupa agreement aja. Ya, jadi sekarang itu holding company. Wah, ini seru ini Bang. Holding company itu saya kebetulan kan kemarin waktu itu dibikin kan saya pimpinan Komisi 7 bidang energi. Memang Pak Jokowi kasih mandat ke saya, Mas kawal ya hilirisasi. Sampai kita ambil sahamnya Freeport. Itu saya ketua pansusnya pengambilan Freeport. Yang masuk itu bukan APBN, Inalum. Dirutnya Inalum yang BGS ini Budi Gunadi Sadikin yang Menteri betul. Kesehatan. Waktu itu BGS Mandiri. Menterinya Pak Jonan. Kita bertiga, Jonan, saya sama BGS. Konsep berhasil kita. Setelah berhasil diambil, maka bikinlah holding. Namanya Mineral Indonesia, Mine ID. Mine ID. Siapa anggotanya? 5. Freeport, Inalum, Bukit Asam, Antam, yang paling baru ini PT Vale Indonesia di Sulawesi. Inilah namanya Mine ID. Nah, Mine ID-nya tidak nyari duit. Mereka ini yang di bawahnya ini jadi yang cari PT duit. TBK tadi Iya. itu, yang PT Kim itu plus itu tidak cari duit, tidak cari suara. Yang cari suara ini. Carilah kau sebesar-besarnya keuntungan, tapi store ke saya dong. Oh. Nah, jadi Pak Jokowi duduk di situ, sama Pak Jokowi CEO-nya lah. Nah, maka dirut-dirutnya ini cari duit Ketua semua. partai itu Ketua partai. dirut-dirutnya lah ya. Cari duit sebanyak-banyak, bebas. Nggak boleh kalau nggak boleh cari duit, nggak boleh. Oh, iya. Dikasih kebebasan. Tuh konsep Super TBK itu Super itu TBK, sebenarnya. Bapak Mengambil dari bener. konsep Mine Pengusaha. ID ya kan? Iya, banyak lah. Holding. Holding company. Holding party. Ya, ini kan saya kasih contoh Mine ID karena kebetulan saya ikut di dalam proses itu. Erick Thohir kan Menteri BUMN kan teman saya mulai HIPMI kan dia. Iya, Erick Thohir. Nah, itulah konsep Mine ID. Cari perusahaan. Nah, pada saat pemilu nanti yang Kim ini Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan lain-lain cari suara, bertempur mereka. Bertempur, ada hasil. Setor kepada CEO. setornya kepada Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi berapa? Hitung lagi perubahan akte. Akte perubahan, yaitu perubahan pemegang saham. Jadi kalau pemilunya 2029 setelah selesai diumumkan, masuk ke notaris lagi. Perubahan akte. Mungkin ketua umumnya CEO-nya diganti, Pak Jokowi saya sudah capek lah, ganti aja lah saya jadi apa, muncul yang lain. Nah, sahamnya berubah. Saham itulah nanti dipakai modal oleh presiden yang terpilih di 2029 yang memakai Kim. Nah, itulah susunan pemegang, terserah lah mau menterinya berapa ini. Itu. Ya itulah konsep Super partai TBK itu. tadi itu. Jadi jangan Pak Jokowi bikin partai, apalagi PSI, ya tidak mungkin bisa ini jadi partai kecil. Jadi PSI Super TBK yang sekarang lagi rame itu, Bang Ridwan, apalagi kan PSI mau kongres sekitar Juli ya, dan bahkan Pak Jokowi sudah dimintain kesediaannya malah, apakah mau mengikuti pemilu raya yang diadakan oleh PSI, dan Pak Jokowi salah satu yang dianggap bisa membesarkan PSI sebagai ketua umum. Itu konsepnya ternyata nggak seperti itu ya Bang Ridwan? Kalau dia konsep itu saya belum melihat ya bahwa partai di Indonesia itu bisa di atas 50%. Bung Karno saja yang punya ide tidak bisa. Nah, yang bisa melaksanakan di atas 50% hanya satu, yaitu Jenderal Besar Soeharto. Jenderal besar bukan jenderal besar itu jenderal bintang 5. Di Indonesia ini cuma 2, yaitu Pak Harto sama Pak Nas. Jenderal besar itu konsepnya. Tapi bukan partai kan Golkar kan. Dia berkuasa mulai tahun 71 sampai 98.
berapa tahun? 37 tahun. Golongan karya. Waktu itu setelah Bang Ridwan menjelaskan, oh ternyata Super TBK yang dibahas itu seperti itu, kayak holding party. Respon Bapak waktu itu apa? Pak Jokowi. Ya dia mantu-mantu tuh, dia bilang kita diskusi sama was-was terus ada. Nah, tapi Ada tertarik nggak Pak Jokowi waktu itu ya dengan sangat konsep? tertarik. Dia juga ya lihat, dia bilang saya ngomong Pak ini bukan analisa loh. Saya ini bukan pengamat. Iya. Saya ini praktisi, politisi praktis. Sejak zaman mahasiswa saya aktivis kampus yang ikut demo saben hari. Nah itu demo-demo itu. Yang namanya demo waktu itu Rusia pun di Jawa Timur kita, di Surabaya kita demo, Amerika kita demo. Nggak tahu ya namanya mahasiswa kan. Jadi ini semua fakta Pak yang saya bicara Pak. Tidak ada analisa. Ada pertanyaan nggak dari Pak Jokowi saat itu ke Minta Bang Ridwan? diskusi langsung. Kita diskusi lagi. Di Jakarta Pak Ridwan ya. Misalnya pertanyaan dari Pak Jokowi, apa mau partai-partai kampus ini dengan ide holding party itu? Loh ya. Ada nggak pertanyaan dari Bapak? Enggak. Nggak ada ya? Kalau saya 1000% mau dong. 1000% mau. 1000% mau. Mana ada partai tidak mau. Mungkin yang lain-lain mau ikut. Mau ikut. Nah, cuman yang sekarang ikut ini, yang ada di Kimples ini, ya, yang ada di Kimples ini ideologinya sama. Kebetulan sama ya Bang ya? Sama. Iya. Ideologinya sama. Karena apa? Ideologinya itu tetap satu kebangsaan, ya toh, yaitu kedua karya kekaryaan, kerja. Pak Jokowi itu, makanya saya waktu diskusi sama teman-teman di salah satu TV pada waktu awal-awal ini mau pemilu, saya bilang Jokowi itu Golkar. Saya bilang apa? Saya tanya, kabinetnya Jokowi pertama, dia terpilih presiden tahun berapa? 2014. ya. Saya tanya kabinetnya namanya apa? Kalau sekarang kan Pak Prabowo kabinet Indonesia Merah Putih. Pak Jokowi kemarin yang kedua kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia yang pertama kabinet apa? Lupa partner. Lupa saya. Kabinet kerja. Oh iya, kabinet Indonesia Kerja. Kerja itu apa? Ya Golkar, mau siapa lagi? Karya kekaryaan itu kan kerja. Kabinet yang kita bekerja untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Dasarnya apa? Yaitu nasionalisme, cinta tanah air. Isbul waton minal iman kalau teman-teman NU bilang itu. Nah itu sudah sama, makanya PKB juga ada di sana. Wah ini menarik ini Bang Ridwan. Kalau kemudian ada sebagian pengamat juga yang melihat Pak Jokowi juga bisa masuk ke partai besar yang sudah ada. Ya benar-benar masuk nih Bang. Dan yang paling mencuat nama itu yang paling mungkin ada dua partai ini. Ke partai Golkar atau ke partai Gerindra. Iya. Dengan konsep Super TBK tadi menurut Abang Ridwan memang kalau saya sih mengatakan wah kayaknya sudah nggak relevan kalau dengan konsep Super TBK ini ngapain juga harus ke Golkar. Betul. Ya kan? Apalagi kan syarat-syarat untuk menjadi ketua umum di Partai Golkar kan nggak dimiliki oleh Pak Jokowi kan begitu Pak? Kalau menurut saya dimiliki. Kan harus 5 tahun menjadi anggota kan gitu. Pernah menjadi pengurus. Ya kan? Nah oke, kalau gitu menurut Bang Ridwan kita bicara opsi-opsi ini. Dasarnya Bergabung ke Partai Golkar menurut Bang Ridwan Pak Jokowi saya sudah bikin surat ke Pak Jokowi. nggak? Saya sudah bikin surat resmi. 7 orang senior Golkar. 7 orang senior Golkar. Bikin surat resmi. Malah saya kodari telepon saya, Bang, abang ini bener apa main-main? Nah, kau dapat surat dari mana? Orang itu surat itu ada bocor kok itu langsung ke Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi yang bocorin, ketawa dia. Nah mungkin si Hasan Asbi mungkin yang ngasih tahu. Tapi memang bener. Duh itu bener, ada Bang Agusman, ketua umum yang sebelum saya itu juga Agusman, ada siapa namanya mantan gubernur. Nah itu macam-macam lah, ada anggota DPR, ada ulama, Kiai Ali Yahya, segala ada situ, 7 orang. Senior Golkar yang tahun 99 kita berjuang reformasi itu sampai kita menang, itu semua yang tekan resmi. Isinya apa Bang? Meminta Jokowi menjadi ketua umum Golkar pada waktu Erlangga mundur. Sebelum Bahlil terpilih ya? Iya, suratnya ada, saya nanti tak lihatkan surat itu. Nah, kenapa pada waktu itu saya bilang ini? Ya saatnya pada saat itu
Nah, terus begini jawaban Pak Jokowi. Ini yang saya bilang. Dia bilang, Mas Ridwan, saya waktu habis dari Hambalang, tapi ini saya buka aja lah, tidak apa-apa, karena ini kan untuk kebaikan kita. Iya, iya, iya. Jadi saya mohon maaf Pak Jokowi kalau saya buka ini. Waktu itu bilang, saya diantar ke mobil oleh Mas Prabowo. Dari Hambalang, acara yang kongres luar biasanya, terpilihlah Pak Prabowo jadi ketua umum kembali, kan diantar ke mobil. Ngomong Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya tunggu Gibran ya gabung sama Gerindra. Loh jangan bilang gitu. Jangan dulu katanya Pak Ani. Ini omongin Pak Jokowi ke saya. Terus juga Mas Ridwan, Bahlil juga minta Mas Wapres juga gabung. Nah itu. Terus saya langsung nyertu waktu bicara Golkar. Loh Pak, kalau kami, saya terutama sama ada 7 orang itu bukan minta Mas Gibran, Bapak yang ketua umum Golkar, ketawa. Dia begitu. Dia tidak jawab, cuma dia ketawa. Nah itulah Pak Jokowi. Ya itu. Jadi ini Pak Jokowinya ada saksi, ada teman saya, ada 2 orang waktu itu yang nemeni juga. Bisa nanti kalau dia dengar ini. Itu omongan saya Pak Jokowi. Jadi apa yang akan diambil oleh Pak Jokowi, ya saya belum tahu. Pak Jokowi yang tahu. Tapi saya sudah memberikan pendapat. Yaitu partai terbuka itu bukan partai, tapi dia adalah semacam holding. Jadi bukan holding company, tapi holding dari party ya. Holding party. Betul. Nah itu, jadi dia tidak ikut pemilu. Yang ikut pemilu partai-partainya, perang partai-partai. Yaitu prinsipnya carilah keuntungan sebesar-besarnya. Sebesar-besar. Seperti konsep main ID ini ya. Iya. Ada juga kan yang sudah terbentuk BUMN itu, misalnya Food ID juga begitu. Membawahi sudah. BUMN makanan Ada perkebunan juga makanan sudah. pokok kan gitu. Jadi pupuk juga sudah. Tujuan party holding party ini memang jadi seluruhnya ini dalam tujuan yang sama. Bahwa masing-masing bergerak dengan bendera masing-masing, Golkar, Demokrat, Gerindra, ya kan, PKB, Nasdem, bergerak cari masa, ya kan, memenangkan, toh kesemuanya yang menjadi nanti holding ini. Serahkan sahamnya, keuntungannya kepada holding, nyerahkan keuntungan itu apa? Yaitu suara partai, diserahkan. Nah, diserahkan untuk apa? Untuk membuat kabinet, karena ini kan untuk legislatif ini. Dia serahkan, kasihkan ke siapa? Kepercayaan si X umpamanya. Si X-nya tidak tahu siapa nanti yang diserahkan. Oke, kita serahkan kepada si X untuk menjadi presiden. Perang lagi untuk pemilihannya. Berarti kalau menurut Bang Ridwan dengan konsep Super TBK yang seperti itu ternyata penjabarannya, kalau saat ini PSI anggap begitu ya, mengambil inisiatif. PSI kan masuk di Kim, ya kan? Untuk membujuk Pak Jokowi menjadi ketumnya itu rasanya nggak tepat ya Bang ya. Nggak akan diambil oleh Pak Jokowi kayaknya. Kalau kesempatan itu. Ya Pak Jokowi ini sudah jadi tokoh besar. Tokoh besar. Istilahnya Pak Jokowi ini kalau menurut saya ya, sudah menyamai Bung Karno, Pak Harto, Jokowi. 3 ini ya. 3. Tokoh besar kita ya. Tokoh besar. Bung Karno, Pak Harto, Pak Jokowi. Dia menorehkan sesuatu kepada rakyat. Jadi terlalu kecil kalau PSI ya Bang ya. Ya saya marah nanti PSI sama saya kan. Kalau saya bilang kecil. Ibarat bajunya, ya kan, bajunya terlalu kecil. Bukan PSI-nya kecil Bang, bukan gitu maksudnya. Bajunya terlalu kecil, gitu. Dan bahwa tujuannya. Bung Karno itu dia tidak jadi PNI, bukan dia kan. Ketua umumnya kan dia partai lain. Pak Harto pernah ketua umum Golkar kan tidak pernah. Kan Pak Harto tidak pernah. Ketua umum pertamanya semuanya tentara. Terakhirnya bukan tentara itu cuman Menteri Penerangan Harmoko sama Akbar Tanjung terakhir kan. Itu. Nah Bang, apa kira-kira yang membuat Abang melihat bahwa Pak Jokowi ini memang tokoh sekaliber seperti Bung Karno itu Bang Ridwan?
Bahkan kan beliau kan sekarang istilahnya sudah bukan lagi presiden, ya kan? Bahkan sebagian orang yang mengambil posisi opposite dari Pak Jokowi, ya kan, udah bebek lumpuh, udahlah jangan cawe-cawe lagi, sudah selesai. Sementara dalam pemikiran Bang Ridwan dan teman-teman, ya kan, justru enggak, Pak Jokowi ini masih punya karisma di mata masyarakat, di mata rakyat, mayoritas bahkan gitu. Dan masih bisa punya kesempatan untuk kita bagaimana mencapai visi Indonesia Emas 2045 itu dengan beberapa pergantian presiden ke depan, itu tetap menjadi semacam ketua kelas. Iya. Ya kan? Karena dia punya konsep. Pak Harto tuh punya konsep namanya pelita. Pelita 1, pelita kedua, pelita ketiga, pelita keempat, pelita kelima, pelita keenam. Begitu mau tinggal landas, jatuh dia. Punya konsep. Jatuhnya Pak Harto itu bukan karena rakyat tidak mengendaki. Di skenario oleh asing. Nggak usah saya sebutkan namanya, sudah tahu semua. Dan saya kan pelaku di situ, tahu benar proses itu. Pak Harto jatuh. Dolar bayangin 1.800 dibikin jadi berapa ribu? 15.000 apa 16.000. Tidak bisa kan. Siapapun. Itu kan karena kita tergantung. Punya konsep. Bung Karno punya konsep. Soeharto punya konsep. Jokowi punya konsep. Kenapa saya bilang Jokowi punya konsep? Begitu dia jadi presiden, dia langsung melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh Soeharto. Kabinet kerja. Artinya dia tidak melihat rakyat Indonesia itu dari suku apa, agama apa, ras apa. Mari kita kerja untuk kemakmuran. Mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau macam-macam lah. Mau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita kerja. Tidak dilihat sama Jokowi. Nah, itulah yang dijalankan. Apa yang dijalankan? Pertama, infrastruktur. Infrastruktur itu, Pak Jokowi, itu bukan mendadak jadi. Itu sudah ada konsep di Bappenas yang namanya tol Jawa, Surabaya itu semua. Itu sudah konsep Pak Harto. Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Papua. Itu konsepnya Soeharto. Sudah ada di Bappenas. Pak Jokowi cuma mengeksekusi yang tertunda lama ya, Bang? Berani mengeksekusi. Lu kalau semua tahu, Gus Dur tahu itu kan ada, Bu Mega tahu, tapi nggak SBY mengeksekusi. Nah, berani apa enggak? Jokowi berani mengeksekusi. Bahwa dia merekayasa keuangan, iya. Itulah pengusaha. Pengusaha itu kalau tidak punya utang, bukan pengusaha. Pengusaha itu bayangkan mulai tidak punya utang, makin besar hutangnya di bank, makin hebat dia. Nah, Pak Jokowi itu punya jiwa entrepreneurship. Bahwa, Pak Ridwan, kita ninggalin utang sekian banyak. Ya nggak apa-apa, kenapa? Selama undang-undang membolehkan. Ada aturannya memang. Kan ada aturannya. Betul. Kayak kita, saya pengusaha, mau pinjam uang. Berapa kamu butuh? 100 juta. Kamu punya modal enggak? 30 juta? Punya. Dikasih 70 juta. Sama bank. 100 jutanya dapat. Dapatlah 100 juta, kita kerja. Dapat keuntungan, dia dibayar kan bunganya. Nah, Bang, terkait dengan ini, Bang. Kan banyak orang kan mengkait-kaitkannya begini. Berarti benar Pak Jokowi itu gila kekuasaan dong. Nah, cara menjelaskannya untuk Jokowi secara itu objektif bahwa ini konteksnya bukan gila kekuasaan itu gimana, Bang? Pak Jokowi itu bukan gila kekuasaan. Dia punya cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, yaitu rakyat Indonesia. Punya konsep. Sama dengan Pak Harto. Saya tanya, Pak Harto itu apa gila kekuasaan? Tidak. Kalau Pak Harto gila kekuasaan, tahun 98 saya ikut loh itu, proses itu. Menang kok Golkar, Pak Harto menang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi apabila Pak Harto bertahan pada saat itu? Nah, ini kebetulan kan tanggal berapa sekarang? 22 Mei. 22 Mei ya. Nah, kayak Mei kan kejadian itu. Menang. Itu dibersihin yang namanya DPR. Nggak sampai 1 jam bersih itu. Pak Harto nggak mau. Dan Pak Harto tidak mundur loh. Dia seorang patriot,
tentara, tidak ada kata mundur tentara itu. Saya berhenti, bukan mundur. Kan dituntut Pak Harto. Saya Bahasanya begitu memang. baca. Saya berhenti. Saya berhenti, bukan mundur. Nah, seandainya Soeharto terus menang, Soeharto, Golkar menang, kita di DPR 300 orang masih, dan 500 kita 300 menang. Mau dari konstitusi menang, Kan waktu- mau dari tentara menang, dari itu polisi kan menang. yang menyuruh mundur juga Ketua Umum Golkar pada saat itu kan Harmoko, Bang. Ya makanya itulah sejarah partai. Saya tidak bisa bicara kali itu panjang itu. Dan apa Mas Bowo tahulah itu. Jadi ada Apalagi- di balik peristiwa ternyata ya. Adalah. Pernyataan Dalam Mbak Tutu tahu. Harmoko untuk Tahu. Pak Jangan diperpanjang nanti. Soeharto mundur itu ada di balik peristiwa ya. Ada beberapa orang. Itu ada pertemuan di satu tempat. Tokoh-tokohnya ada itu. Dan tokoh-tokohnya sudah meninggal 2. Yang lain masih ada. Tapi sudah sangat sepuh sekali. Nah itu. Makanya saya, ya mohon maaf, makanya waktu Pak Harto sampai meninggal kan tidak ketemu kan. Iya. Karena ya itu, tahulah semua kan pasti bocor setelahnya. Di Indonesia ini kan tidak ada yang tidak bocor. Tidak bocor saat, tapi setelah itu pasti, apalagi sudah sekian puluh tahun. Di CIA aja setelah berapa tahun itu, boleh dibuka itu, 15 tahun. Iya. Nah itu, jadi ada Kapan itu Pak, kita mencoba membahas behind the story dari pernyataan Harmoko meminta Pak Harto mundur itu. Ada ya? Boleh lah Bang ya nanti ya Bang. Janganlah. Janganlah. Eksklusif Bang. Eksklusif ya. Iya kan? Nah Bang. Jadi dari waktu itu kan mundur. Pak Harto kan membuat kabinet kan. Kabinet reformasi. Begitu ini kan dia pikir kabinet reformasi. Ternyata ada 13 menteri yang tidak bersedia. Iya. Nah, tinggal cari aja itu. Iya. Menarik. Bang. Malah kalau kita mau datang ke museumnya Pak Harto di makam, itu ada. 13 orang itu. Ya tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Ya, itu. Saya masih Saya kan rutin ke mana yang mundur itu Bang masih. ya. Jadi saya rutin biasanya sama Mbak Titi kalau saya ke sana. Ke makamnya Pak Harto sama Ibu Tin. Sama keluarga, teman-teman saya. Menarik Bang Ridwan. Jadi pengurus-pengurus Golkar Jawa Timur itu rutin saya bawa ke makamnya Pak Harto. Ini kan kalau Bung Karno ya memang di Blitar, kita orang-orang Jawa Timur, tapi yang bulan Mei ini kan bulan sakral nih Bang. Betul. Hari Kebangkitan Nasional ya kan, juga terjadinya reformasi ya kan. Nah, jadi kalau kita mencoba mengulas behind the story-nya itu kayaknya seru Bang, karena cocok gitu loh. Ya kan. Tapi kita next episode ya kita lihat. Nah, sekarang Bang untuk sebagai closing statement Bang. Ketika tadi kita bicara. Tapi gini, sebentar, kita kan judulnya nih ruang konsensus. Iya. Kita belum bicara konsensus ini. Belum Bang. Apa mau closing statement? Ya, karena ada satu konsensus yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, makanya. Dan juga harus diketahui oleh Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Silakan Bang sebagai closing statement Bang, sebagai bentuk konsensus. Nah, bentuk konsensusnya. Ya. Negara kita, Indonesia, ini tidak ujuk-ujuk jadi Republik Indonesia. Tidak ujuk-ujuk ya. Tidak ujuk-ujuk. Dia melalui satu proses panjang. Proses panjang itu yaitu dari kerajaan-kerajaan. Raja-raja. Nah itu. Raja-raja Nusantara. Dan sampai sekarang itu masih ada. Semua. Memang pada saat itu yang terbesar itu adalah Jogja. Ada Solo. Ada di Sumatera. Ya, di Sulawesi. Di Maluku. Semua ada. Di Kalimantan. Nah, akhirnya kita bersepakat. Saatnya. Karena apa? Karena di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, anak-anak muda pada waktu itu menyatakan harus merdeka. Dan momennya tidak boleh ditunda. Karena begitu ditunda, kita tidak jadi merdeka. Karena pada waktu itu, namanya sekutu, membom atom, mana? Hiroshima Nagasaki. Hiroshima Nagasaki. Tanggal berapa itu? 6 dan 8 Agustus. Enggak dong.
setelah Indonesia merdeka apa sebelum? Kalau bom atom kan sebelum lah, Pak. Sebelum. Kita kan merdeka kan setelah mendengar Ya. kabar ada pemboman itu Bom, kan. itu kita- 6 dan 8 saya ingat benar. Ingat ya? 6 Nah. dan 8 Agustus 45. Itu kita langsung merdeka. Itu berani kan pada waktu itu. Bayangkan Bung Karno kan diculik oleh anak-anak muda dari Rangkas Bitung atau sekarang sakit itu, suruh pidato mendeklarasikan proklamasi di Jalan Proklamasi. Nah, tahun 45 sebelum ini, sebelum kita merdeka ada proses. Ini prosesnya adalah proses bukan kayak kita proklamasi, tapi ini proses alam. Proses alam. Proses alam itu jangan terus saya nanti dipikir, ini Ridwan kok klinik ini. Jangan dibilang itu. Jangan dibilang ini. Ini menunjuk penjelasan Bang Ridwan tentang konsensus ini ya? Iya, konsensus ini. Iya. Konsensus. Ada proses alam. Dan alam menurut saya itu semua adalah kehendak Allah. Jadi jangan dibilang alam itu kehendak ini, enggak, semua kehendak Allah. Tauhid kita. Nah, itu percaya kepada Tuhan, itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat kita sebelum merdeka atau sebelum Islam masuk ke Indonesia, kan di Indonesia kan agama apa namanya? Kalau dulu itu yang tidak ada agama itu apa dulu namanya, kan ada itu masing-masing. Di Jawa ada, di daerah Banten ada, di aliran kepercayaan. Ya, terus diperbaiki dengan istilah aliran, tapi ada nama-namanya. Masuklah Hindu, masuklah Buddha. Kan bukan dari sini. Di kita kan tidak ada yang bukan agama, kan nama yang yang tadi istilah kepercayaan kepada Tuhan. Hindu dari mana? Dari India. Buddha kan dari mana? Kan semuanya. Terus Kristen masuk. Nah, pada saat Islam masuk ke Indonesia, tidak ada peperangan. Beda dengan Islam masuk ke Eropa. Penaklukan Konstantinopel. Makanya kemarin Presiden Prabowo datang ke Turki. Di situ dia pidato di depan Kongres anggota DPR. Wah, tepuk tangan semuanya. Karena bagaimana yang namanya Pak Prabowo mengangkat Sultan Mahmud II sebagai tokoh yang berani menaklukkan Eropa. Sultan Mahmud II itu penaklukan, masuklah itu. Di Indonesia Islam masuk, tidak ada peperangan. Nggak ada peperangan. Di mana perang? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kalau untuk masuknya Islam tanpa peperangan di Indonesia. Saya belajar dari Gus Dur. Dengan jalan saya ini damai. kan termasuk sama Gus Dur. Kalau di Jawa kan dengan Wali Songo, Bang. Ya. Kan? Budaya, pendekatannya budaya. Tidak ada perang. Makanya kita jangan salah melihat rakyat Indonesia. Tidak ada perang di Indonesia. Kita itu melalui satu budaya. Itu saya pelajarannya Gus Dur ke saya. Nah, masuklah. Itu kita kenal ada namanya perjanjian Tanah Jawa. Yaitu Syekh Subakir sama penguasa Tanah Jawa. Kalau di Afrika itu namanya Ratu Balkis. Di sini juga kita punya, saya tidak usah sebut. Tapi ada perjanjian Syekh Subakir Tanah Jawa. Nah, oke, masuk di Jawa melalui tadi siapa namanya? Sunan tadi itu. Wali Songo. Wali Songo. Tidak ada. Bayangin orang yang tidak beragama langsung 90% jadi Islam. Karena di dalam Islam itu orang menjadi Islam itu sangat gampang. Baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Islam, dia sudah Muslim. Bahwa nanti ada dia melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, naik haji, itu adalah amalan-amalan yang dijalankan. Tapi begitu dia baca syahadat Islam, bahwa dia tidak mengamalkan, itu urusan dia sama Tuhan. Mau masuk neraka, masuk surga, tidak ada yang tahu itu. Itu Tuhan. Nah itu langsung melalui pewayangan, itu hebatnya ya. Melalui pewayangan. Kalau dia jam 12 malam, itu ada sesi namanya goro-goro. Dalang itu yang ditunggu oleh rakyat kalau nonton wayang itu. Dia tidak pulang sebelum
proses goro-goro. Setelah itu baru dia pulang satu-satu sampai jam 2, jam 3 pulang semuanya. Disitulah syahadat dimunculkan. Kalimat syahadat oleh dalang-dalang itu. Penasaran ya arah Bang Ridwan ini kemana nih terkait dengan konsensus itu ya, makanya saya penasaran. Itu ya, jadilah Islam. Aha. Semuanya itu rakyat yang baca dia, ayo ikut semuanya. Ini kalimat syahadat yang pokoknya jadi kita jadi nanti jadi hebat, ikut semuanya. Jadi Islam semuanya. Itulah prosesnya. Saya mau nunjukkan di Indonesia Nusantara ini ada konsensus. Ada konsensus. Jadi topik ini, makanya saya begitu di WA siap langsung. Siapa yang WA itu stafnya itu Mbak Sapa itu siap. Nah tapi pada saya itu ada rapat jam itu. Nah saya sudah menggeser-geser, saya tidak bisa kan. Jadi Abang Ridwan ingin mengatakan ada konsensus bahwa negara ini dibikin kita melalui konsensus. karena konsensus. Nah Sampai menuju 2045 pun itu konsensus. hari ini konsensus Bagian dari konsensus. hari ini harus ada konsensus. Hari ini harus ada Saya konsensus. mengingatkan kepada Pak Prabowo, Jenderal Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, laksanakan konsensus. Kalau mau selamat. Luar biasa. Itu. Apa konsensusnya? Satu, di tahun 45 kita merdeka. Bung Karno bikin konsensus. Kedua, konsensus pada saat Soeharto naik. Kapan itu? Tahun 68. Konsensus loh itu. Bagaimana anggota DPR, anggota MPR dipilih oleh pemilu, bubar. Oleh siapa? Diangkatlah yang namanya Jenderal Nasution, Ketua MPR. Sementara. Diangkat dia. Melalui apa? Konsensus. Tidak melalui pemilu. Pemilu 55 harusnya ada PKI dong situ. PKI-nya kan hilang semua. Di provinsi kan hilang. Di kabupaten kota kan hilang semua. Konsensus. Maka Soeharto melaksanakan pemilu tahun 71 karena konsensus tahun 68. Nah, harus diingat. Konsensus itu ada masanya. Ada masa berlakunya. Hari ini tanggal 20 Mei 2025. 22 Mei. 22 Mei 2025. Proses konsensus harus dilaksanakan. Kalau mau selamat. Kalau mau selamat. Jenderal Prabowo. Laksanakan. Kalau ini tidak dilaksanakan, saya khawatir terjadi sesuatu. Istilahnya orang Jawa itu terjadi goro-goro. Dan apa konstitusinya? Tahun 45 ya. 30 tahun ya. 75 78 jadi 25 sampai 30, 68 konsensus. Terjadi konsensus lagi. 30 tahun. Tahun berapa? 98. Turun. 2025 ke 2045. Jangan dulu, 2045 itu beda. Oh, beda. Itu untuk Indonesia Emas. Tidak ada kaitannya dengan konsensus itu. 2045. Berarti 2025 ini untuk berapa tahun lagi nih konsensusnya? Bukan dong. Kan kita 98. 98. 98. 30 tahun berapa? 2020. 8. Menjelang pemilu. Konsensus itu di antara 25 tahun sampai 30 tahun. Dia proses berjalan. Nah, Pak Harto melaksanakan konsensus itu di tahun 68 dari Bung Karno. Pak Harto melaksanakan konsensus, makanya dia berhenti. Pak Harto itu kalau dia tidak melaksanakan konsensus, terus dia. Tapi karena dia tahu ada konsensus, 25. Konsensus itu tidak ada tertulis, bukan undang-undang ini. Betul, ini urusan sama Tuhan ini. Betul. Perjanjian yang tadi saya bilang saya subakir itu. 98. Turun kan Pak Harto, berhenti istilahnya. Nah 98 ditambah 25 sampai 30, kalau 98 tambah 25 itu berapa? 2023. Konsensus ini harus berjalan 5 tahun ini. 25 tahun sebenarnya. 2025 sampai 2008 akan terjadi konsensus baru untuk NKRI. Kalau tidak, kita akan berantakan. Harus ada konsensus baru. Dan Konsensusnya menurut baru. Bang Ridwan, Pak Presiden paham apa yang dimaksudkan dengan konsensus itu? Harusnya paham. Harusnya paham. Pelaku kok.
Nggak perlu diceritakan ke Oh, publik nggak ya. perlu, nggak Publik nggak perlu. perlu tahu itu Bang ya. Nggak tahu apa namanya Pak Prabowo. Saya sama Pak Prabowo kan mulai tahun 88. Berarti Bang Ridwan Tahu itu. anggaplah rame-rame apa Dan bikin konsensus baru. politik Tidak bisa kita. dipakai konsensusnya Pak Harto, tidak bisa dipakai. politik mutakhir hari ini itu bagian dari perjalanan menuju konsensus baru ini. Konsensus baru. Bentuknya bagaimana tidak tahu. Sudah ada yang menginginkan Purnawirawan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu konsensus. Ada yang menginginkan amandemen kelima. Itu juga konsensus. Itu konsensus. Ada yang kembali dong ke Undang-Undang 19 terus baru adendum. Bukan amandemen. Amandemen tidak boleh. Itu waktu itu karena tidak tahu lah bagaimana waktu itu Pak Amin Rais dan tokoh-tokoh. Saya juga ada di situ. Dibikin amandemen. Nah, adendum, ada konsep. Jadi ada beberapa konsep-konsep konsensus. Nah, Pak Prabowo harus menyelesaikan ini untuk membuat konsensus Indonesia ke depan memasuki 2045 Indonesia 5 supaya kita selamat, harus ada konsensus 25-30 tahun ke depan. Peran Pak Jokowi di mana di situ Bang? Oh ya, otomatis dong. Otomatis ada. Kalau dia CEO-nya tadi. Oke. Partai terbuka kan dia ikut di Benang sini. merahnya udah kelihatan ya Bang ya. Kelihatan. Dan ada semua kok konsensusnya, ada Pak SBY, ada Bu Mega, alhamdulillah kan panjang umur Bu Mega. Iya. Kita doakan panjang umur Bu Mega, ini ibu bangsa juga loh Bu Mega ini. Nah itu saya pernah dipercaya sama Bu Mega, jadi PDIP di Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur saya didukung oleh Bu Mega tahun 2008. Nah jadi saya tahu bagaimana yang namanya Bu Mega itu. Itu semua pegang konsensus untuk siapa? Untuk Indonesia. Ada Akbar Tanjung masih ada siapa namanya Pak Wiranto juga ada SBY, ada Bu Mega tadi, yang nggak ada Gus Dur, Amin Rais juga ada masih, ya kan? Nah ada Jokowi. Siapa yang mimpin konsensus? Emang dua orang ini ya Bang ya. Ada Prabowo. Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Luar biasa ini. Itulah namanya konsensus untuk Indonesia 2045 selamat Dan menjadi ini Indonesia dibicarakan di podcast Ruang Konsensus. Ruang konsensus. Cocok ya Bang ya? Sangat cocok. Makanya saya begitu di WA langsung siap. Karena ini tidak ada orang bicara. Orang cuma ini gimana ini Pak Prabowo kok gini, kok Pak Jokowi gini. Nggak bisa. Kalau tidak dia diganggu oleh alam. Alam. Oh. Rakyat ini bergerak kayak gini. Mana bisa kalau tidak ada alam yang menggerakkan. Hati seseorang itu digerakkan. Kamu tidur dibangunin. Itu yang tadi Bang Ridwan maksudkan, kalau ini nggak dijalankan jangan kaget kalau nanti ada goro-goro. Iya. Oh gitu. Karena itu alam Bang. Maksud alam. Bang Ridwan itu alam ya. Alam itu tidak bisa dilawan. Alam itu kehendak Allah. Yang namanya gunung meletus. Janganlah Bang kita berharap ada goro-goro Bang. Jalankannya konsensus terbaik. Itu, Itu maksud saya. Ruang konsensus Unpacking yang mensponsori. Luar biasa. Ruang konsensus itu. Terima kasih Bang Ridwan Hisam. Ini pelajaran menarik buat masyarakat kita, sehingga setidaknya ada sebuah perspektif baru dalam membaca peristiwa politik hari ini dan ke depan. Ke depan ya. Ya kan? Jadi kita paham bagaimana menyikapi peristiwa yang terjadi hari ini. Ya. Yang selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Benang merahnya udah kelihatan. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan dengan satu konsensus dengan konsensus. nasional. Luar biasa. Konsensus nasional itu di tahun 98 siapa tokoh-tokohnya? Ibu Megawati, Gus Dur, Amin Rais, Sultan Hamengkubuwono IX, Jogja. Konsensus akan datang, tidak bisa meninggalkan Jogja. Sultan tidak bisa ditinggal karena dialah cikal bakal daripada NKRI ini, saham terbesar. Konsensus ke depan itu tetap harus ada Sultan. Alhamdulillah panjang umur Sultan Hamengkubuwono IX dan ada adik-adiknya segala yang kita bisa ajak bicara. Itu. Jadi ada semangat dengan cerita Bang Ridwan ini, ada semangat optimisme lagi ya. Ya. Bagi kita yang berpikiran optimis Bang. Harus optimis. Bahwa sebagian dari saudara kita ada yang berpikirnya negatif, itu Ya. hak mereka juga. Ya. Ya kita himbau lah. Mari kita berpikir positif untuk Indonesia ke depan. Ya kan, negara kita ini harus kita jaga bersama. Umurnya masih baru berapa tahun? Kalau kita lihat Amerika hebat kan sudah ratusan tahun.
Iya, iya. Kita baru berapa tahun? 45 ke 2025 baru berapa? 80 ya? Iya. Baru 80 tahun. Belum masuk 100 tahun. Masa kita mau terpecah belah? Betul. Nah itu. Sepakat Bang. Ya kan? Saya mau closing dulu ya Bang ya. Siap. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Hari ini 22 Mei ya kan, kita ternyata diingatkan oleh Bang Ridwan Hisam, politisi senior Partai Golkar, nasib kita ke depan sebagai bangsa, ya kita ingin menjadi bangsa besar, ternyata harus ada semacam konsensus nasional lagi, ya, yang harus dilakukan oleh para elit politik yang saat ini berkuasa. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengar bentuknya seperti apa, ya kan? Ini boleh dipercaya, boleh tidak, tetapi berangkat dari sejarah kita, ya kan? Memang dari sejarah proklamasi, sejarah reformasi, ya kan? Itu semuanya memang berangkat dari konsensus. Ya. Ini adalah ruang konsensus. Barangkali inilah memang saat yang tepat dari Bang Ridwan bicara di ruang konsensus tentang pentingnya konsensus nasional. Entah jilid ketiga barangkali Bang ya. Jilid ketiga. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.